Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan coba belajar cara mencari nilai atau IP last host. Ya. Ini kita masuk ke materi subnetting ya, mencari last host ya. Last host. Soalnya kita masukkan contoh ya. Soalnya berapa, Mas? 10 titik 249. Bentar. IP-nya yang soal ini ya, 10 titik 249 titik 60 titik 163. Ini ya. Terus subnet max-nya 255. Oke, subnet max-nya berapa? 100 bukan lah. 255 terus 240 detik. Oke. Cara ngerjakannya gini, Mas. Kita lihat dulu. Ini kan IP-nya kelas apa ini? Kelas apa? Kelas A. Nah, zoom ya. Oke, ini kan kelas A ya. Kelas A itu tulis dulu lah ya. Kelas A itu DSM-nya, default subnet max-nya, default subnet max aslinya lah ya, aslinya kelas A itu 255.0.0.0 ya. Kalau ditulis CIDR-nya, prefix-nya ya, CIDR atau ada yang bilang juga prefix-nya itu sama dengan /8 aslinya. Oke. Tapi soalnya bukan 25500, soalnya 255 ya, diketahui itu ya. Maka ini saya coba copy ya. Copy. Kita taruh sini lah. Kalau soalnya seperti ini namanya bukan DSM tapi CSM. Ya. CSM itu custom subnet max. Ini istilah yang saya ambil dari buku Cisco ya. Berarti kalau kita belajar konsep jaringan, saran saya pakai referensinya Cisco gitu ya, yang CCNA ya. Oke. Ini berarti CSM ya. CSM, custom subnet max. Ya. Ini kalau saya jadikan biner, ya, ini kan desimal ya. Kalau saya jadikan biner, berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8. 240 kan desimal, binernya adalah 111. Satunya 4 kali ya. Nolnya sebanyak 4 kali. Iya. Terus di sini nolnya sebanyak 8. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah last host. Ya, cara mencari last host itu macam-macam ya. Kalau saya lah ya, pakai rumus blok subnet aja lah. Pakai rumus blok subnet. Gitu. Pakai rumus blok subnet. Rumusnya BS blok subnet. Ini juga rumusnya dari Cisco juga ya. Rumusnya adalah blok subnet itu kan selisih ya, rentang antara subnet 1 ke subnet berikutnya, itu namanya blok subnet gitu ya. Rentangnya, jaraknya antara subnet 1 ke subnet berikutnya. Gitu. Rumusnya adalah 256 dikurangi CSM. BS blok subnet ya. 256 dikurangi CSM adalah nilai yang ada di subnet max yang belakang sendiri kecuali 0. Berarti yang 240 ya. Seorang CSM adalah di sini, yang dimaksud CSM di sini itu adalah nilai yang ada di subnet max belakang sendiri selain 0. Berarti bukan ini kan, tapi yang ini. Ya. Kita masukkan sini 240. Oke, kita lihat lagi. 256 kurangi 240 sama dengan berapa? 16. Pintar. 16. Ini blok subnetnya ya. Terus kita tulis ini. Subnet address-nya sebentar. First host, last host, broadcast. BC itu broadcast. Oke ya, seperti ini.
Kita coba copy paste. Ini tadi IP-nya diketahui ini kan ya. Jadi kita copy. Ya, kita copy taruh sini. Kita lihat, ini kan IP yang sudah 255 ya, 255 ya. Kan ada dua ya, ada di byte pertama sama byte kedua. Kalau ada nilai subnet max yang sudah 255, maka nanti IP-nya yang satu kolom sama dia itu nggak berubah ya, gitu. Contoh, ini kan 255 itu ada di byte pertama sama byte kedua. Maka nanti IP yang ada di byte pertama sama di byte kedua itu tetap nggak berubah, ya. Kalau yang di sini ini kan udah berubah ya, 240 kan belum 255 kan, ini 0 ya. Maka di sini juga 0. Ya, ini berubah lah ya. Jadi ini tanda tanya, titik, ini tanda tanya. Ini tinggal copy paste lagi. Copy paste lagi. Ini. Ya. Oke, sekarang kita lihat, kita cari SA-nya dulu. Kira-kira kalau IP ini SA-nya berapa? Iya kan? SA itu, ini ya, ini saya pending dulu ya. Sekarang kita cari SA dulu ya. SA ya, kita cari SA ini ya. SA itu rumusnya, SA itu subnet address ya. Subnet address. SA itu rumusnya di N kan ya, di N kan. Berarti seperti ini contohnya ya. Di N kan, nilai yang galau di N kan. Jadi soalnya ini saya copy, ini yang galau, nilai galau adalah, ini istilahnya nilai galau itu menurut saya ya. Jadi nilai galau itu nilai yang ada di subnet max yang nilainya itu selain 0, nilainya selain 0, belakang sendiri selain 0 ya. Nilai galau adalah nilai yang berada di subnet max belakang sendiri selain 0, 240 ya. Lah 240 ini dia posisinya itu ada di byte yang ketiga, 1, 2, 3 ya kan. Maka nanti yang dihitung hanya yang satu kolom sama dia ya. Ini kan ada di byte ketiga, maka nanti IP yang ada di byte ketiga itu yang kita hitung. Yang lain nggak usah dihitung. Oke ya, yang lain nggak usah dihitung. Nanti mengikuti kok. Ya. Jadi 60 ini saya copy, tak taruh sini. 60 sama 240 ya nih ya. Oke. Ini 60 kita cari binarnya ya. 240 kita cari binarnya. Oke, kita cari binarnya. 6. Oke, ini bentar. Oke ya. 60 binarnya berapa? 60. Kita coba pakai kalkulator ya. Kita coba ya. 60 ini ya. Binarnya ini, Mas. Satunya sebanyak 4 ya. Nolnya sebanyak 2 ya. Satunya sebanyak 4, nolnya sebanyak 2. Satunya sebanyak 4, nolnya sebanyak 2. Berarti kita lihat di sini tadi harus 8 bit. 8 bit ini. 00, 11, 11, 00 ya. Berarti 00, 11, 11, 00. Ini ya. 00, 11, 11, ya. 00. Ini ya. 240 itu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi satunya sebanyak 4, nolnya sebanyak 4. Kalau kita kurang yakin, kita bisa ketik di sini aja. Ini kita bersihkan dulu ya. Kita ketik 240. Anda lihat hasilnya nih. Bin itu biner. Oct itu oktal. Dex itu desimal. Hex itu hexa. Bin. Ini yang programmer ya. Kalkulator bawahnya Windows, tapi yang programmer ya. Kita pilih yang ini ya. Ini hasilnya. Satunya sebanyak 4, nolnya sebanyak 4. Oke. Sekarang ini kita N. Kita N itu kita kalikan ya, kalau bahasa di matematika dikalikan. Kita hitung, Mas. Di N. Bilangan biner itu ngitungnya dari belakang boleh, dari depan boleh, dari kanan boleh, dari kiri boleh, terserah. Dimulai dari mana terserah. Nilai biner itu baru bernilai 1 kalau di N kan. Kalau 1 ketemu 1 ya.
Contoh dari sini lah, misalkan dari sini lah, dari kiri ya. 0 kali 1 kan kali ya. 0 kali 1 0. Berapa angka kalau dikalikan 0 ya? 0 ya. 0 1 ya. 1 0 0 0 0. Ini ya. Nah, ini kan biner, kita jadikan desimal. Desimalnya adalah ini kan biner ya, ini biner ya. Jadikan desimal. Ini berarti 1 2 4 1, 2, 4, 8, 16, 32. 16 tambah 32, hasilnya berapa? 48. Oke, pindah. 48. Nah, ini adalah nilai subnet address-nya. Berarti kalau ditulis lengkap, ini ya, ditulis lengkap. Ini, enter. Oke, paste. Ini tak ganti subnet address ya. Ini ya 10 10 6 48.0. Oke ya 48.0. Ini sama address. Nah, ini kita copy mas, kita paste di sini tadi. Nah, jeret ya kan, sama ini juga kita paste jeret. First host, rumusnya first host adalah satu angka sesudah subnet. Ingat ya, yang belakang sendiri satu angka sudah subnet atau SA-nya tambah 1, yang belakang ya, yang belakang tapi yang hostnya ini kan 0. Satu angka sesudah 0 berapa? 255. Bukan lah, satu angka sesudah 0. 1. Iya kan? Bis. Broadcast-nya ini kita hitungnya dari sini. Broadcast-nya kita ngitung dari subnet berikutnya. Nah, kita copy paste lagi di sini. Paste. Oke ya. Yang galau tadi itu yang ada di byte ketiga kan? 240 kan, maka di sini, yang di sini, ini kita copy dari sini ya, ini di copy ke sini, ini kita hancurkan, kita hapus, kita ganti dengan gini, 48 tambah 16, ini kan box subnet, 48 ditambah 16 berapa? 48 ditambah 16 berapa mas? 66. 64 lah mas. 64, ya. Jadi di sini 64. Belakangnya tetap 0. Nah, terus di sini kebalikannya. Berarti sebelum 64 kan rumusnya broadcast adalah satu angka sebelum subnet berikutnya. Ini kan subnet berikutnya ya. Ya. 64. Ini kan kalau ini 48. Kok bisa 64 ya? 48 ditambah blok subnet 16. Jadi hasilnya 64. 64 berarti broadcast satu angka sebelum 64 berapa? 63. Ini sama di sini. 63. Kalau subnet address, kalau first host mengikuti subnetnya, bit ketiganya, ya. Ulangi, kalau first host nilainya ini mengikuti subnet addressnya, ya. Tapi kalau last host nilainya mengikuti broadcast. Kalau di sini 63, maka di sini juga 63. Sebelum 0 berapa? 25. 5. Ini kita baca subnetting ya, bukan sebelum 0 min 1 bukan ya. Sebelum 0 itu 255. Sebelum 255 last host rumusnya ya. Satu angka sebelum broadcast itu last host rumusnya. Last hostnya. Satu angka sebelum 255 berapa? 254. Ini hasilnya. Tadi kan soalnya kan berapa alamat last hostnya? Ya ini alamat last hostnya. 10 249 63 254. Kita lihat kalau kita compare, kita bandingkan kalau kita pakai program. Ini programnya namanya Cricket ya. Banyak sih, ini salah satunya aja. Kita lihat hasilnya. Ini loh. 10 249. Anda lihat di sini kan sama kan? 63 254. Udah sama. Yang lain juga sama, kita lihat. Yang depan. 10 ini subnet address ya. Ini bilangnya di sini subnet ID lah ya. 10 249 48.0. Ya ini kan sama ini. Iya kan? 10 249 48.1 ini, iya kan? Terus 10 249 63 254 ini. 10 249 63 255 alamat broadcast ini. Gitu sama. Programnya nggak harus ini sih. Cricket ini nggak harus, terserah. Ini hanya untuk jurinya aja. Berarti kita mikir dulu menggunakan rumus yang sudah disediakan. Baru ini hanya sebagai jurinya aja. Jawaban kita bener nggak? Ya ini. Jangan langsung pakai program. Ya. Kita ngitung dulu supaya pakai program bisa, ngitung manual juga bisa. Ya. Beres ya ini ya. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.